Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Solih-solihah, hari ini berjumpa lagi bersama Bu Ayu. Hari ini kita akan belajar tentang jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Sebelum belajar, kita berdoa kepada Allah ya. Semoga Allah memberikan keberkahan dan kebermanfaatan atas apa yang kita pelajari. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan, berdoa mulai. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahman. Amin. Solih-solihah, yuk kita simak video selanjutnya dari Bu Ayu. Bismillahirrahmanirrahim. Solih-solihah, materinya adalah tentang jenis pekerjaan dalam kegiatan ekonomi. Solih-solihah, nah jenis pekerjaan sesuai daerah tempat tinggal. Misalnya di sini ada beberapa ya. Di sini ada 3. Yang pertama yaitu daerah pantai. Solih-solihah, masyarakat yang di daerah pantai yang berada di dataran rendah itu biasanya profesi sebagai nelayan. Kalau di sini juga ada sebagai petani garam atau bisa juga sebagai pemilik atau karyawan dari restoran. Apabila di daerah aliran sungai, yang kedua yaitu biasanya di daerah Kalimantan itu ada sungai yang digunakan untuk proses jual beli. Jadi secara otomatis warga di daerah di dekat aliran sungai itu berprofesi sebagai pedagang. Ketiga yaitu jenis pekerjaan bagi orang yang tinggal di dataran rendah. Yang pertama di daerah perdesaan, perkotaan, dan pedalaman. Yang di daerah perdesaan itu biasanya tanah di daerah desa itu sangat subur, makanya bisa digunakan untuk berkebun atau menanam palawija. Solih-solihah. Jadi profesi atau pekerjaan orang yang tinggal di perdesaan yaitu sebagai petani. Apabila bekerja di perkotaan, biasanya di daerah perkotaan itu orang-orang berprofesi sebagai guru, sebagai dosen, atau sebagai karyawan pabrik, atau sebagai pengusaha. Nah, di daerah pedalaman misalnya solih-solihah, misalnya di daerah suku Asmat, misalnya di Papua, itu bisa saja berprofesi sebagai pengukir atau pengrajin. Solih-solihah. Dan yang selanjutnya yaitu di dataran tinggi. Solih-solihah ya. Di dataran tinggi karena daerahnya juga subur, suhunya juga dingin, maka di sana itu bisa digunakan untuk daerah pertanian atau bertani. Nah, profesinya yaitu bertani ya, bisa bertani sayur-sayuran, kopi, teh, atau yang lainnya. Bisa hasil pertaniannya bisa digunakan sendiri untuk dikonsumsi ataupun dijual ke daerah perkotaan. Solih-solihah, kita merefresh sedikit ya tentang kegiatan ekonomi. Kegiatan ekonomi yaitu kegiatan membuat, menyediakan, membeli atau menjual barang atau jasa. Dalam kegiatan ekonomi sendiri itu ada 3 kegiatan ya, yaitu kegiatan produksi, konsumsi, dan distribusi. Nah, produksi itu apa? Solih-solihah. Produksi itu adalah kegiatan menghasilkan sebuah barang atau jasa. Nah, distribusi itu adalah penyaluran. Solih-solihah ya. Distribusi itu adalah proses kegiatan menyalurkan barang dari produsen ke konsumen. Kemudian kegiatan ekonomi yang selanjutnya adalah konsumsi. Konsumsi itu adalah kegiatan menggunakan atau mengonsumsi sebuah barang atau jasa. Nah, di sini ada bagian kegiatan ekonomi. Ini juga tertera di buku kalian, di buku tema 4H halaman 35. Jadi produsen itu menghasilkan barang, kemudian barangnya kemudian disalurkan pada agen
agen ini adalah orang atau badan usaha yang ditunjuk oleh produsen untuk menyalurkan barang produksi dari perusahaannya. Kemudian dari agen ini ada pedagang besar, atau pedagang besar ini adalah orang atau badan usaha yang membeli barang dalam jumlah besar dan kemudian menjualnya lagi ke pedagang-pedagang kecil. Ya. Jadi kalau agen ini bisa orang, bisa badan usaha ya. Kalau pedagang besar ini dia tuh harus punya modal untuk membeli ke agen. Nah, barang atau jasa dari pedagang besar ini kemudian dijual lagi kepada pengecer-pengecer sehingga sampai ke konsumen. Nah, Solih-solihah ada banyak istilah, ada berbagai istilah dalam kegiatan ekonomi. Pada kali ini kita belajar tentang produsen. Apa sih istilah dari produsen? Produsen itu adalah pihak yang memproduksi barang maupun jasa untuk dijual atau dipasarkan. Jadi kalau produksi itu adalah prosesnya untuk menghasilkan, sedangkan produsen itu adalah pihaknya yang memproduksi. Dan yang kedua adalah ada istilah distributor. Kalau distribusi adalah kegiatan menyalurkan barang, sementara distributor adalah kegiatan pemasarannya yang berusaha memperlancar dan mempermudah penyampaian barang dan jasa dari produsen kepada konsumen. Ya, solih-solihah, Quran Surat Al-Baqarah, Allah berfirman, dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Jadi solih-solihah, kegiatan jual beli ini juga termaktub dalam Al-Quran, di Quran Surat Al-Baqarah. Allah menganjurkan umatnya itu untuk berjual beli daripada riba, ya solih-solihah. Ya, dan kegiatan produksi, istilah yang selanjutnya yaitu konsumen. Siapa sih konsumen? Kalau konsumsi adalah kegiatan mengonsumsi atau menghabiskan barang atau jasa, konsumen itu adalah setiap orang pemakai barang atau jasa. Jadi orangnya itu disebut dengan konsumen ya, baik itu sendiri, masyarakat ataupun keluarga ya. Nah, solih-solihah, di sini Bu Guru juga menjelaskan tentang istilah populer lain dalam kegiatan ekonomi. Betapa pentingnya istilah ini, karena istilah-istilah ini mungkin kita familiar mendengarnya atau bahkan kita juga menggunakannya misalnya ketika kita berbelanja di marketplace misalnya. Yang pertama, istilah populer itu yang adalah pre-order. Apa sih pre-order? Jadi pre-order itu adalah dokumen yang dibuat untuk menunjukkan barang yang ingin dibeli. Jadi pre-order itu biasanya barangnya belum tersedia, tapi kita bisa pesan duluan nih gitu. Dan yang selanjutnya yaitu return. Return adalah penukaran barang yang sebelumnya sudah dibeli dengan barang lain karena alasan tertentu. Misalnya di retur, misalnya kita belanja di marketplace gitu, misalnya di sebuah aplikasi, misalnya kita belanja barang misalnya warnanya merah tapi yang ternyata yang datang warnanya merah muda, itu bisa ditukar karena alasan warnanya kurang sama gitu. Terus yang selanjutnya itu refund. Refund itu adalah sejumlah uang yang akan diterima atas pembatalan pemesanan gitu ya. Jadi uangnya bisa di refund, maksudnya itu adalah pengembalian uang atas pesanan yang kita batalkan. Kemudian di sini ada reject, biasanya reject sale misalnya, atau reject karena kondisinya kurang layak. Jadi reject di sini adalah produk yang kondisinya rusak atau tidak memenuhi standar mutu yang sudah ditetapkan dan tidak dapat diperbaiki secara ekonomi menjadi produk yang lebih baik. Reject sale ini 90% mirip dengan aslinya, mungkin tidak lulus standar mutu. Misalnya kalau misalnya baju mungkin ada benangnya atau kancingnya gitu, tapi tidak terlalu signifikan ya misalnya. Tapi dia memang sudah tidak, barang tersebut biasanya tidak lulus atau tidak memenuhi standar mutu. Dan di
di sini juga ada istilah reseller. Reseller di sini adalah orang yang menjual kembali produk dari pihak supplier kepada konsumen. Atau dalam bagian tadi ini juga bisa disebut dengan pengecer ya solih-solihah. Jadi reseller ini membeli dulu, harus punya modal dulu dari pedagang yang sebelumnya. Baik. Jadi kesimpulannya adalah di sini ada hadis, jalan tercepat menuju kekayaan adalah wirausaha. Karena 9 dari pintu rezeki adalah perdagangan. Gitu ya solih-solihah, semoga bermanfaat. Nah, alhamdulillahirabbil alamin, solih-solihah, kesimpulan dari pembelajaran kita hari ini adalah yang pertama, kita mengetahui jenis-jenis pekerjaan yang sesuai dengan tempat tinggal. Dan yang kedua, kita mengetahui istilah-istilah dalam kegiatan ekonomi. Solih-solihah, kita bisa meneladani jejak bisnis Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, solih-solihah, sebelum Bu Guru akhiri, Bu Guru minta tolong kalian kerjakan tugas di buku 4H halaman 35 dan 36. Dan hasil tugasnya bisa difoto dan dikirimkan ke wali kelas masing-masing sampai jam 4 sore. Solih-solihah, mari kita akhiri pembelajaran kita kali ini. Sikap berdoa, tangan di depan dada, kepala ditundukkan. Berdoa mulai. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaih. Solih-solihah, Bu Guru akhiri, kurang lebihnya mohon maaf, dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.